adik-adik. Salam juga mama papa. Sudah siap untuk sekolah minggu? Mohon mama dan papa dapat mendampingi adik-adik selama ibadah berlangsung. Berikut ini adalah tata cara panduan sekolah minggu online. Siapkan hati dan Alkitab. Meskipun ibadah di rumah, tapi Tuhan hadir di mana saja, termasuk ketika ibadah di rumah. Jadi adik-adik berpakaian rapi dan sopan. Selama ibadah berlangsung, tidak boleh sambil makan, minum, juga sambil bermain. Duduk dengan rapi dan tetap menjaga jarak. Bernyanyi memuji Tuhan dengan penuh semangat. Sebagai rasa syukur, jangan lupa persiapkan persembahan. Mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Jika adik-adik tidak mengerti, tanyakan pada mama dan papa. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Kak Ita baru saja dari luar, tapi Kak Ita tidak lupa selalu memakai masker. Adik-adik juga kan? Kalau terpaksa harus keluar rumah, harus selalu menggunakan masker supaya kita terhindar dari virus COVID-19. Apa kabarmu hari ini? Kak Ita percaya adik-adik masih tetap semangat, masih tetap sukacita mengikuti sekolah minggu dari YouTube ya. Sekolah minggu bersama mama dan papa, kakak dan adik di rumah. Oh ya, kita mau sama-sama bernyanyi yuk, memuji nama Tuhan dengan lagu Sungai Sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang
membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk penyertaan dan berkat-Mu pada kami sampai hari ini. Kami bersyukur bisa sekolah minggu dan hari ini. Tuh nyanyi menyalakan mantuan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati sekolah minggu kami ini. Amin. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Sebelum membaca firman Tuhan, mari kita mohon tuntunan Roh Kudus. Melalui doa kita bersatu di dalam doa. Mari berdoa. Bapa kami di dalam surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami datang kepadamu memohon pertolongan Roh Kudus Tuhan. Kami ingin membaca firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus Tuhan menolong kami, sehingga firman Tuhan yang akan kami baca dapat kami pahami, dapat kami mengerti, dan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah ya Allah, karena kami telah siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sang Firman yang hidup, kami menaikkan doa ini. Amin. Bacaan Injil pada hari ini diambil dari Efesus 6 ayat 10-20. Perlengkapan rohani. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah,
supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, dan melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegak, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju zirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala roh orang kudus, juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan dari yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Terpujilah firman Allah. Halo, selamat pagi adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali, masih secara online. Kita akan beribadah di rumah masing-masing. Apa kabarnya adik-adik? Semoga adik-adik dalam keadaan sehat dan berbahagia. Tapi jika ada dari adik-adik yang saat ini sedang sakit, jangan sedih, jangan berputus asa. Tetap semangat dan tetap berdoa, minta pertolongan dan kesembuhan dari Tuhan. Ya, adik-adik, minggu lalu kita baru saja merayakan kemerdekaan negara kita tercinta, Republik Indonesia. Kita sudah 76 tahun merasakan kemerdekaan. Ya, melalui pelajaran di sekolah, melalui televisi ataupun di media cetak, kita bisa melihat dan mengetahui bagaimana para pahlawan terdahulu bisa menang melawan para penjajah. Ya, mereka menggunakan senjata yang sangat sederhana ya adik-adik ya. Apa senjatanya? Masih ingat? Ya, betul sekali. Senjatanya adalah bambu runcing. Mereka gunakan bambu runcing, peralatan yang sangat sederhana, tapi bisa menang melawan para penjajah. Nah, syukur kepada Tuhan, bersyukur kepada pahlawan yang telah berusaha, dan Tuhan juga sudah memberkati usaha mereka sehingga kita saat ini sudah bisa merasakan kemerdekaan. Ya, di dalam kehidupan kita saat ini adik-adik, apakah kita juga membutuhkan senjata seperti para pahlawan untuk bisa menang melawan musuh? Ya, kita masih tetap membutuhkan senjata, tetapi bukan senjata bambu runcing seperti para pahlawan terdahulu. Senjata yang kita perlukan untuk melawan musuh yang ada di sekitar kita adalah sama seperti yang telah kita baca di dalam firman Tuhan tadi. Ya, Rasul Paulus menuliskan bagaimana perlengkapan rohani yang harus dimiliki oleh setiap pengikut Tuhan, sama seperti seorang prajurit yang harus menggunakan ikat pinggang, perisai, topi, kasut, dan pedang. Jadi kita juga harus punya senjata adik-adik. Nah, bagaimana senjata itu kita gunakan? Di saat ini, di masa kita memang sudah tidak lagi melawan musuh yang kasat mata, musuh yang benar-benar ada yang ingin menguasai negara kita, tetapi musuh-musuh itu, musuh-musuh kita saat ini adalah pikiran-pikiran jahat, kemudian keinginan-keinginan jahat yang seringkali muncul dari benak kita sendiri.
ataupun juga kondisi atau keadaan yang jahat yang muncul dari orang-orang lain yang ingin kita celaka. Ya, adik-adik, lalu bagaimana kita gunakan senjata-senjata tersebut? Nah, senjata-senjata yang dimaksud oleh Rasul Paulus adalah ada beberapa yang sudah terlihat ya adik-adik ya, seperti perisai. Nah, untuk melindungi dari panah musuh biasanya perisai. Nah, perisai kita saat ini adalah iman percaya kita. Iman percaya kita kepada Kristus Yesus, bahwa ya kita punya Tuhan, kita punya Allah yang sanggup menolong kita, yang dapat memiliki kuasa yang luar biasa, sehingga itu yang mesti menjadi pegangan dalam hidup kita. Itu yang bisa menjadi perisai supaya kita tangguh, supaya kita menjadi kuat. Nah, kalau perisai juga begitu ya, ketika ada musuh, perisai itu yang akan menutupi supaya kita tidak terhalang oleh senjata musuh. Demikian juga perisai rohani kita, yaitu iman percaya kita kepada Yesus Kristus. Itu yang harus kita pegang, itu yang harus kita pegang teguh adik-adik. Ya, kemudian kita juga harus berikat pinggang kan kebenaran. Ya, adik-adik, sebagaimana adik-adik tahu, ikat pinggang itu digunakan bila pada tempatnya, pada posisi yang benar, maka akan membantu kita, membantu baju kita itu akan ada pada posisi yang benar. Jadi baju bagian atas ya tetap rapi di atas, kemudian baju yang bagian bawah juga akan rapi, tetap rapi, tidak naik ataupun tidak turun. Nah, adik-adik, demikian juga kebenaran harus selalu ada pada tempatnya. Artinya kebenaran tidak boleh ditutup-tutupi, kebenaran tidak boleh dikesampingkan, harus selalu dijunjung tinggi, tidak boleh ditutupi oleh kebohongan. Begitu ya adik-adik. Kemudian kita juga punya pedang. Apa sih pedang kita? Ya, pedang kita adalah nih, ada di dalam sini. Apa yang terdapat di dalam Alkitab ini? Ini adalah pedang kita, pedang rohani kita. Ya, di dalam Alkitab kita bisa tahu bagaimana Allah menginginkan kita hidup. Allah menginginkan kita tidak berbohong. Allah menginginkan kita tidak mencuri. Allah menginginkan kita untuk mengasihi sesama, mengasihi teman dan juga mengasihi musuh. Kemudian Allah juga ingin kita menghormati orang tua. Allah juga ingin kita bersyukur dan bersukacita. Kemudian Allah juga menginginkan kita bisa menjadi berkat bagi sesama. Ya, ini adalah pedang rohani kita. Di dalam Alkitab ini kita punya bagaimana kita harus bersikap. Begitu ya adik-adik ya. Jadi melalui firman Tuhan kita diajarkan bagaimana hidup dengan baik seturut dengan apa yang Tuhan mau. Nah, sehingga pedang yang kita punya tidak tanggung-tanggung, pasti sangat tangguh, sangat tajam, yang akan bisa menolong kita dan menyelamatkan kita kalau kita mau hidup seturut dengan firman Tuhan. Itu adik-adik. Nah, dengan perlengkapan rohani yang Tuhan berikan kepada kita, seharusnya kita bisa semakin terlindungi, begitu ya, dari si jahat. Nah, kalau kita gunakan tadi perlengkapan rohani kita, harusnya kita bisa melawan si jahat. Si jahat tadi siapa? Ya, pikiran-pikiran yang seringkali muncul di dalam benak kita, di dalam hati kita. Keinginan-keinginan yang kita tahu itu tidak boleh, kita tahu itu tidak pantas dilakukan oleh anak Tuhan. Dan ketika kita gunakan perlengkapan rohani kita, maka kita bisa menang melawan keinginan-keinginan si jahat tadi. Ya adik-adik, dengan perlengkapan rohani yang Tuhan berikan, kita semakin disiapkan untuk melindungi diri dari si jahat dan tentunya lebih setia di dalam Tuhan. Ya, sama seperti saat ini juga kita masih harus setia mengikuti anjuran pemerintah untuk menggunakan masker, tidak berada di kerumunan, kemudian menjaga jarak satu dengan yang lain,
seringkali mencuci tangan dengan sabun. Hal-hal tersebut harus kita lakukan dengan setia dan dengan kesadaran penuh supaya kita terhindar dari virus yang saat ini mewabah. Begitu ya adik-adik. Jadi gunakan perlengkapan rohani kita yang Tuhan berikan kepada kita untuk menjalani hari-hari kita. Selamat menjalani kehidupan bersama dengan kekuatan dan pertolongan dari Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya pasti jadi milikmu. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya pasti jadi milikmu. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya pasti jadi milikmu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, masih buat hari ini, terus berkat kasih Tuhan. Sekarang kami sudah melakukan persembahan, berkati persembahan ini supaya bisa berguna bagi gereja ini. Berkati juga tangan-tangan yang memberi persembahan ini maupun tidak. Tuhan, sekarang kami sudah selesai beribadah sekolah minggu, berkati kami supaya dapat mengerti dengan firman yang sudah diberikan. Terima kasih, Solia, amin. Adik-adik, sampai berjumpa lagi ya minggu depan dalam sekolah minggu online dari rumah. Kak Ita berharap adik-adik tetap bisa jaga kesehatan dan selalu berdoa. Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar.